Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan. Dan pada saat ini Pastor Ruli sedang berhalangan, jadi saya nge-host sendirian. Tapi saya tentunya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang ahli, seorang sahabat juga yang sudah pernah beberapa kali ngobrol sama kita. Dan saya percaya lewat obrolan itu kita diberkati. Beliau adalah seorang psikolog handal, pendidik, dan seorang yang mencintai Tuhan juga, yang tentunya akan mendiskusikan topik-topik yang berkenaan dengan fenomena sosial tetapi dalam terang kebenaran firman Tuhan. Baik, tema kita pada kesempatan ini adalah loneliness atau kesepian, ya. Nah, tetapi sebelum kita ngobrol dengan narasumber kita, saya mau perkenalkan dulu Ibu Pinkan. Halo Pastor. Shalom Ibu Shalom. Pinkan. Thank you so much sudah menyempatkan lagi untuk Sama-sama, hadir. dengan senang hati. Oke, saya mau menyapa dulu setiap saudara yang menyaksikan acara ini baik lewat YouTube channel Lifehouse Community maupun MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung. Baik setiap saudara yang ada di Jakarta maupun yang ada di luar Jakarta, bahkan di luar Indonesia, saya ucapkan selamat bergabung. Buka hati saudara, ya, kita akan banyak belajar. Saya selalu sangat diberkati, saya selalu banyak belajar sekali dari narasumber-narasumber yang ada, yang ngobrol sama-sama kita. Oke, tanpa panjang lebar, saya ingin membacakan satu survei berkenaan dengan loneliness ini. Menurut survei yang diadakan oleh Meta Gallup, hampir 1 dari 4 orang dewasa pernah mengalami rasa kesepian yang mendalam. Jadi bukan hanya kesepian, tapi kesepian yang mendalam, ya. Lalu juga di dalam surveinya yang dilakukan di 142 negara, 24% orang yang berusia 15 tahun ke atas. Jadi batasnya itu bukan 30, 15 saudara, ya. Batasnya 15 ke atas melaporkan bahwa mereka sangat atau cukup kesepian, ya. Merasakan cukup kesepian dalam hidup ini. Nah, lalu Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga telah menyatakan kesepian sebagai ancaman kesehatan global yang mendesak. Nah, jadi rupanya kalau zaman dulu kesehatan global itu mungkin misalnya penyakit TBC atau apa, ini enggak, kesepian pun, ya, itu dikatakan menjadi ancaman kesehatan global. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa pungkiri yang namanya fenomena loneliness ini, ya. Fenomena loneliness ini sangat-sangat menjamur sekali. Tetapi justru kita mau bertanya nih, kita mau ngobrol. Mungkin ada di antara kita juga yang menyaksikan acara ini berkata, "Pastor, saya mengalami hal itu loh," ya. Ada orang yang anak cucunya banyak, tapi rupanya bisa nggak kebal juga loh sama yang namanya loneliness. Ada yang uangnya banyak tapi nggak kebal juga loh sama loneliness. Ada yang rumahnya banyak tapi tidak kebal juga sama loneliness. Dan saya menjumpai banyak fenomena seperti ini, di mana fasilitas banyak, bahkan ada yang anak cucunya banyak tetapi merasa kesepian dalam dirinya. Nah, tanpa panjang lebar, saya mau tanya langsung nih sama Ibu Pinkan. Bu, mungkin mau ngomong apa dulu nih tentang fenomena ini, loneliness? Ya, Pastor, seperti tadi data-data yang disampaikan, ya, saya setuju bahwa memang ironinya kan begini, di tengah dunia yang sepertinya connected dengan digital, media sosial, orang komen ini dan itu gitu, ya, netizen, orang share konten, tapi kok ternyata orang lonely gitu. Yang awalnya kita kan pernah ngalamin dunia belum ada medsos, ya, belum ada internet, hiburan sedikit. Betul. Kita pikir harusnya dengan sekarang orang nggak kesepian dong. Yes, karena hiburan banyak. Betul, dan mudah menjangkau orang, mudah kan. Nah, terkoneksi itu mudah. Tapi ternyata orang mengalami kesepian. Jadi kan ini yang mungkin kita bisa diskusikan, ya. Menarik bagaimana ternyata apa yang di luar kelihatannya kita semakin terkoneksi, ternyata jauh di kedalaman jiwa, batin, kok kita makin sendiri, ya, Pastor? Iya. Nah, itu dia. Kenapa bisa begitu? Nah, karena gini, ternyata kesepian itu bukan masalah kita
kenal sedikit orang. Tadi kan Pastor juga bilang anak cucu banyak, Iya, iya, fasilitas banyak. iya. Jadi sepi atau lonely itu, kalau dalam dari perspektif psikologi ya, ada yang namanya emotional loneliness. Emotional loneliness. Jadi kita itu bisa begini, kenal banyak orang, tetapi dalam relasi itu sebenarnya kita tidak punya kelekatan emosi. Oke. Kita nggak bisa jujur dengan perasaan-perasaan kita, karena misalnya lah seorang yang punya banyak follower di media sosial, Yes. kan dia tahu ya, kita sekarang kayak citra, branding, self personal branding. Kan kita tahu teorinya bahwa kita harus membuat certain characteristic yang harus konsisten ditampilkan supaya algoritma kita akan tetap bisa membuat kita di atas. Artinya diri yang kita munculkan di media sosial kan sebenarnya diri yang sudah diedit dalam tanda kutip. Sementara kan kalau kita as a human dengan segala dinamika kehidupan, kita kan nggak mungkin sama terus brandingnya begitu ya, Pastor? Iya. Nah, kita yang utuh, kita yang vulnerable, kita yang kadang-kadang di atas kadang di bawah ini butuh orang yang emotional itu related sama kita dan kita bisa menjadi diri sendirilah kalau bahasa mudahnya itu. Nah, emotional loneliness tuh di situ. Karena sekarang orang mungkin punya banyak kenalan, punya banyak teman, punya banyak follower, tetapi sejatinya dia mungkin tidak punya manusia lain yang dia bisa vulnerable, dia bisa terbuka emotionally, jadi dirinya yang otentik dan tetap diterima. Ini kan, karena kan kalau follower di media sosial ataupun misalnya kayak Pastor, kita gitu sudah punya position di masyarakat, psikologis, pendeta. Kan masa pendeta kok gitu, masa psikolog kok gitu, nah itu loh. Padahal kan deep down kita tahu bahwa kita nggak selalu superhuman loh. Ada kalanya kita juga just another human dengan segala kerapuhan kita, dengan segala kadang-kadang kita juga merasa lemah gitu. Nah, memiliki orang yang accept kita pada saat-saat seperti itu yang kemudian menjadi sulit. Tadi kan Ibu katakan, Ibu ambil contoh follower banyak di sosial media. Oke. Tapi kan itu kita tidak kenal. Apakah berarti orang yang mengalami loneliness dalam konteks ini adalah emotional loneliness tadi ya, perasaan kesepian, ya, perasaan nggak ada. Mungkin kalau perasaan kesepian tuh kayak ya kok kayak nggak ada teman, kayak yang nggak ada yang ngertiin saya. Apakah itu diakibatkan karena tidak punya support system atau punya environment? Iya. Seharusnya kan kalau idealnya nih dalam sistem kehidupan manusia, environment terdekat keluarga dong. Yes. Nah, hanya kan kita mengalami masalah lagi. Relationship di keluarga juga lagi banyak tantangan. Salah satunya juga karena gadget dan digitalisasi, di mana secara fisik keluarga mungkin berkumpul, tetapi relationship yang terjadi sibuk masing-masing dengan gadgetnya kan? Iya. Coba sekarang Pastor, berapa banyak sih keluarga yang masih kalau makan tuh ngobrol gitu? Iya. Makan bareng sih, tapi masing-masing. Nah, itu poinnya. Yeah. Nah, mestinya kalau tadi Pastor bilang support system, yes, di family. Di family ini kayak tribe kita kan. Kayak family itu tempat di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri. Nanti besar sedikit lagi community, faith community misalnya, church gitu misalnya. Nah, ketika unit-unit sosial family and community ini juga somehow dysfunction, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, nah kan jadi problem, support systemnya nggak ada. Iya kan? Systemic sih. Jadi saya bilang loneliness itu systemic problems. Makanya ini perlu kesadaran bersama gitu loh. Bukan salah satu orang, dasar kamu aja nggak bisa bergaul, bukan gitu. Ini kita perlu melihatnya sebagai satu isu sistemik, bahwa salah satu dampak dari digitalisasi itu kita perlu mitigasi ya, kita perlu sadari betul. Kalau kita tidak sadari, nanti kita terbawa arus ya ini, sibuk sama gadget, sibuk sama. Setelah pandemi kan rasanya hidup kita juga nggak bertambah nyantai ya, Pastor. Iya. As if loh.
Kalau kita bicara loneliness ini ya, kadangkala saya suka dengar bilang gini, saya perlu me time nih, me time. Oke. Maunya sendirian. Ya. Nah tapi di satu sisi ada yang bilang lonely nih. Nah ini kaitannya gimana nih? Alone sama lonely beda. Oke, me time itu alone ya? Alone, Oke. yes. Kita perlu waktu untuk berelasi dengan diri kita sendiri. Kan sebetulnya manusia terdekat dengan kita adalah diri kita sendiri. Oke. Jadi kalau orang tidak pernah berdialog dengan diri sendiri, ada yang bilang self talk, inner talk gitu ya, inner child, whatever lah ya. Tapi intinya kan kita itu butuh waktu untuk reflection sebenarnya, refleksi, melamun gitu ya. Kayak Kalau saya suka dengan kata kontemplasi. Jadi kayak masuk ke dalam diri kita, fokus dan mengatur semua begitu. Nah, itu alone is not lonely. Kita butuh waktu-waktu untuk connected sama diri sendiri. Itu yes. Gitu. Tapi kalau lonely itu memang tidak ada manusia lain. Kalau emotional loneliness ya itu tidak ada manusia lain yang kita bisa jujur emotionally loh, Pastor. Itu. Saya suka nih Bu dengan yang tadi Ibu katakan alone dan lonely. Jadi saya memegang prinsip ini dan saya rasa saya mengkhotbahkan ini dari 15 tahun yang lalu mungkin tentang Kejadian 2 ayat 18. Kan di situ dikatakan it's not good for a man to be alone. Ya. Saya selalu bilang ini Bu bahwa banyak orang pakai ayat itu di undangan pernikahan. Dimana menurut saya sebenarnya tidak cocok sebab ayat itu bukan ayat kawin mengawinkan. Tetapi isu di situ memang yang diangkat adalah alone. Alone itu all in one. Bukan dalam arti ini saya tuh bilang ini it's not good for men to be alone, bukan single gitu. Saya membedakan alone dan single. Terminologinya ya. Kalau alone itu all in one. Kalau single itu whole, utuh. Komplit. Nah, memang ketika manusia alone, alone itu kalau dalam konteks saya tadi, saya memang mengkaitkannya dengan lonely. Karena all in one, semuanya sendiri gitu ya. All in one. Nah, tetapi yang harusnya memang kita itu harusnya single utuh. Single utuh. Tapi bukan lonely tadi ya. Jadi sebenarnya ayat Kejadian 2 ayat 18 itu memang ayat untuk komunitas menurut saya. Betul. Untuk community bahwa orang itu perlu loh yang namanya support system. Karena manusia memang tidak diciptakan untuk menjadi seperti taksan di hutan. Yang sendirian, nanti temennya cuma King Kong, monyet dan simpanse kan. Itu kan enggak. Dan memang manusia itu bukan diciptakan untuk jadi Superman, tapi super team. Jadi always support system itu penting. Nah, being single and being lonely itu alone dalam koridor ini lonely, ya. Ini memang dua hal yang berbeda. Kalau orang single itu dia komplit, dia utuh dengan dirinya sendiri, dan saya percaya kalau single itu kalau dia komplit, ya dia tidak akan merasa lonely. Tapi kalau dia memang tidak punya support system, ya memang dia pasti akan merasa lonely. Dalam kita sudah menikah pun tetap ada sisi singlenya kan sebetulnya kan. Ya kan. Misalnya kalau kita mau mainkan terminologinya, ya betul, whole itu tetap, bahkan ketika kita punya pasangan, punya family, kita tetap harus whole gitu. Karena toh akhirnya matinya juga sendirian kan. That's true. Nah, lalu kalau Ibu sebagai praktisi psikolog juga, apakah Ibu memang banyak menjumpai fenomena loneliness ini? Paling tidak dari data kan, kalau sebagai psikolog saya cukup sering melakukan psikotes ya kepada anak-anak remaja terutama ya, SMA gitu. Nah, yang menarik itu ada pergeseran. Ada satu pertanyaan yang selalu kami tanyakan kalau di lembar kehidupan. Kami tulisnya, jadi selain ada tes-tes psikologi, biasanya nama anak keberapa gitu-gitu kan. Lalu kita tanya tuh,
sekolah di mana, mata pelajaran disukai, berapa sahabatmu. Nah, semakin kesini kok semakin sedikit jumlahnya ya, paling 1, 3 gitu. Dulu awal-awal saya masih sekitar tahun 2012 tuh udah mulai bantuin psikolog senior gitu, itu masih 10. Jadi kok anak SMA ditanya, karena kan waktu kita belajar berteman tuh pas remaja ya, Pastor. Kita bangun, kita punya circle of friendship itu ya, SMP SMA itu kan. Nah, semakin kesini tuh semakin kelihatan bagaimana orang-orang muda itu mulai mengalami kesulitan untuk making friendship, teman dekat, teman yang betul-betul dia tuh bisa nyaman dan disupport. Sebenarnya kalau Ibu melihat ini bertalian dengan manusia semakin individualistis, atau karena kemajuan teknologi yang membuat ini? Sebab gini Bu, waktu saya SD, saya masih ingat, saya tinggal di satu komplek gitu ya. Setiap sore saya pasti bawa sepeda, main sepeda bareng tetangga banyak. Iya. Ya. Itu angkatan saya. Tetapi adik saya paling kecil, beda 6 tahun dari saya, doesn't have that habit anymore. Ya. Sore dia asik dengan PlayStation-nya dia. Ya. Zaman saya SD belum ada PlayStation. Saya ingat banget setiap sore hampir setiap hari itu udah pasti keluarin sepeda, kita ngumpul sama anak-anak tetangga SD sekomplek gitu ya. Iya, ada yang SMP juga, kita main bareng semua. Main sepeda, main di lapangan Fasum, dulu masih main galasin apa gitu. Pokoknya nanti pulang jam 6 sore. Sebelum jam 6 sore udah harus pulang gitu. Ya. Tapi kita itu benar-benar punya teman-teman, punya human yang kita bersentuhan setiap hari. Yes. Nah, tetapi waktu zaman adik saya aja sudah enggak. Nah, jadi apakah fenomena ini karena teknologi atau memang manusia semakin individualistis? Kalau saya akan menjawab, manusia itu kan diciptakan adaptif. Dan adaptifnya ini membuat kita akan selalu berubah mengikuti zaman di mana kita berada. Itu masalahnya. Jadi ini seperti ayam telur itu loh, Pastor. Mana duluan gitu kan ya. Kalau pertanyaan Pastor kan tadi manusianya yang berubah atau zamannya. Interaksi sih. Jadi ketika generasi kita dulu belum ada seperti sekarang ya, games dan sebagainya, kita masih main sama tetangga. Kita masih memainkan permainan-permainan tradisional. Dan kalau kita lihat, desain permainan tradisional itu kan selalu kolaboratif dan kerjasama. Iya betul. Iya kan? Iya. Menunggu antrian, nggak bisa dimainin sendiri gitu loh. Iya, harus sama-sama tuh. Harus, kalau nggak seru. Makanya kita kemudian main ke tetangga, panggil-panggil kan. Iya. Main yuk, gitu ya kan. Dan waktu itu kita tidak punya choices. Tapi kalau misalnya kita lahir di yang sekarang, kita juga mungkin akan sama dengan yang anak sekarang loh. Iya. Lebih memilih kenyamanan berinteraksi dengan PS, gadget yang seru banget. Saya tuh kadang juga mencoba memahami ya, tanpa kita judging lah sama anak-anak sekarang ya. Kalau kita ngintip, emang seru kan Pastor permainannya tuh. Karena pencipta permainan-permainan itu juga mempelajari human cognition kan. Dia pelajari betul. Jadi bagaimana caranya supaya menciptakan keseruan, challenge, ada gift, ada reward gitu-gitu loh. Jadi kayak dihack sebetulnya kita punya brain ini. Sehingga seakan-akan kita satisfied, kita have fun gitu. Nah kalau kita bicara neuroscience sedikit Pastor, yang distimulasi terus itu kimia otak yang namanya dopamin. Dopamin itu memang bikin kita happy tapi nagih. Nah kalau kita bicara loneliness, itu yang bermain tuh oksitosin. Oksitosin itu kimia yang lahir kalau kita interact with people. Nah, efeknya itu oksitosin memang tidak seheboh dopamin, tapi in the long term oksitosin tuh make us feel peaceful gitu. Menarik kan? Jadi kalau main game itu tidak bisa menghasilkan oksitosin. No. Lebih ke dopamin, adrenalin, you know. Yeah. Sama-sama happy, tapi happy-nya tuh
saat itu terus kemudian kayak harus nyari lagi, Setelah selesai udah gitu ya. Kalau serotonin, oksitosin itu yang lebih ke arah peaceful, bukan yang kayak excited gitu. Tapi peaceful in the long term tuh lebih kita butuhkan. Oke. In a way gitu. Jadi ini kalau dari perspektif neuroscience ya, kembali ke pertanyaan Pastor, zamannya si Pastor, teknologi yang sebegitu cepat maju, kita ilmu humaniora, ilmu sosial ini terseret-seret untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi supaya kita tuh sebagai orang-orang dewasa, sebenarnya kan harusnya kita orang dewasa ya yang manage anak-anak main PS boleh, tapi tetap harus ada kesempatan dia main sama anak lain gitu loh. Iya. Itu kan orang dewasanya Pastor yang harus memanage lah. Jangan sampai udahlah daripada main sama temen nanti saya nggak bisa ngawasin, dah main pakai PS gadget aja. Nah kan gitu kadang-kadang, ya kan? Oke, selanjutnya sekarang saya tentunya dalam bangku counseling ya, sebagai seorang gembala atau sebagai seorang pendeta, saya seringlah menemukan kasus-kasus di mana memang menikah, punya anak, tapi orang-orang itu merasa kesepian. Ya. Dan jujur saat-saat orang merasa kesepian itu, menurut saya itu sangat rapuh loh. Ya. Kalau suami istri, si suami atau si istri merasa kesepian, itu menurut saya sangat rapuh. Ya. Salah-salah dia bisa kesambet itu. Ya. Dan itu seperti saya melihat itu kayak celah besar untuk keperselingkuhan loh. Orang-orang yang merasa kesepian dalam rumah tangga. Ya. Ya. Itu kayak open the gate untuk perselingkuhan. Begitu ada orang yang bisa masuk, mengisi loneliness-nya itu, wah itu bahaya sekali. Bisa orang, bisa hobi, kadang-kadang kan. Iya. Nah, larinya bisa banyak. Nah, itu Ibu melihat fenomena ini tuh gimana? It's true, bahwa ini nanti kaitannya sama begini. Kenapa orang yang menikah yang mestinya punya teman hidup, kok malah merasa sepi? Nah ternyata kan begini Pastor, ada bersama-sama secara fisik, mengikat komitmen berumah tangga, tinggal bersama, tidak menjamin terjadi emotional attachment. Nah kalau kita tadi kembali kepada loneliness emotionally ya, kelekatan emosional ini kita tuh seperti punya framework, skema yang kita bawa dari bagaimana dulu kita dikasihi dan dicintai dari keluarga batih kita, keluarga asal kita. Kalau Pastor pernah familiar, attachment theory itu kan ada yang secure, ada yang insecure. Kalau orang yang secure, lahir di keluarga yang memang mencintai dengan konsisten, mencintai dengan apa adanya. Jadi anak itu juga merasa accepted. Pokoknya orang luar boleh ndak sayang saya, papa mama saya sayang saya, gitulah istilahnya lah. Jadi dia secure betul dengan orang tuanya gitu ya. Orang tuanya memberikan love yang enough, dibutuhkan gitu, memberikan batasan disiplin yang seimbang. Nah tapi kan yang seperti ini nih, statistiknya paling hanya 30% ya Pastor. 70% itu orang insecure karena family yang dysfunction, marriage yang dysfunction. Kelihatannya utuh satu keluarga, pasti Pastor banyak menemukan lah. Tapi nanti dia bilang gini, saya nggak deket sama papa saya nggak deket sama mama saya gitu ya. It's true. Ya kan? Yeah. Nah masuklah dia berumah tangga. Yeah. Nah skema yang masih dibawa insecure attachment inilah yang dipakai ketika menikah. Okay. Nah cinta pacaran itu kan banyaknya cinta romantis ya. Yang kemudian setelah bulan madu ya mulai surut kan. Nah disitulah kemudian ujiannya, attachment emosionalnya ini bagaimana gitu Pastor. Nah berarti sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya suami istri itu bisa tetap punya emotional attachment, supaya pasangan itu tidak merasa kesepian. Nah, mungkin saya mulai dari pertanyaan itu dulu. Bersedia untuk unlearn skema yang sudah dimiliki. Menyadari dulu bahwa unlearn. Iya. Oke. Misalnya begini. Saya tuh sampai merenungkan ya Pastor. Kalau dibilang kan
laki-laki perempuan menjadi telanjang dan tidak menjadi malu gitu ya. Iya. Sorry. Telanjang fisik tuh ternyata paling gampang, Peser. Dari case-case yang saya temui. Oke. Telanjang emosi itu susah. Oke. You know, like admitting. Oke, telanjang fisik itu mudah ya. Dulu waktu belum telanjang emosi itu sulit. Dulu waktu belum menikah kan rasanya wah malu Iya, gitu iya, ya. iya. Setelah kita kalau udah lama menikah ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir, Iya. yang udah istilahnya apapun udah saling tahu gitu ya. Telanjang fisik tuh mudah. Iya. Tapi ketika misalnya bikin ini kasusnya misalnya suami bisnis gagal, bikin salah, ngakuin gak gampang loh mengakui kesalahan gitu ya misalnya ya, atau mengakui trauma yang pernah dialami. Berapa banyak orang-orang yang masuk dalam pernikahan sebenarnya pernah punya trauma misalnya, apalagi kalau traumanya terkait dengan abuse seksual gitu ya, itu susah kan kadang-kadang, nggak mau diakui kan. Tidak mudah bagi yang mau mengakui, tidak mudah juga bagi yang mau mendengar kan. Siap nggak? Oke. Sesimpel gini deh, sesimpel pertanyaan yang mungkin akan sering diajukan di komunitas Kristen. Waktu menikah itu betul-betul masih perjaka perawan atau sudah pernah berhubungan? Ini kan jawabannya bisa banyak ya. Ada pendeta yang bilang nggak usah diomongin, tutup buku gitu. Nah, kalaupun pasangan kita mengakui, siap nggak partner sebelahnya? Jadi ketelanjangan emosi itu tidak gampang. Karena baik bagi yang mau mengakui maupun yang mau diakui kan, yang partnernya. Apakah dia tidak akan berubah penerimaannya kalau Apa definisi ketelanjangan emosi? Definisinya dulu. Definisinya dulu tuh begini lah. Apapun perasaan, emosi kan banyak ya, Pastor. Iya. Takut, cemas, marah, Iya. kecewa. Itu bisa kita buka di hadapan pasangan kita. Oke. Tanpa Bisa menjadi dirinya apa adanya gitu ya. tanpa kita merasa takut ditinggalkan. Oke, itu catatannya. Iya. Ah. Iya. Karena kan seringkali, kok kamu kayak gitu, tahu kayak gitu, aku nggak nikah sama kamu, nah kan? Iya. Karena kan kita ini waktu menikah tuh sudah punya semacam fantasi, oh suami saya tuh orangnya kayak gini, istri saya tuh orangnya kayak gini. Karena pas pacaran kan biasanya ya mungkin ada bagian yang tidak dibuka, atau mungkin bukan sengaja nggak dibuka. Emang dia juga belum tahu bahwa bagian itu ada kan? Oke. Kompleksnya manusia kan di situ, Pastor. Iya. Ada hal-hal yang kadang-kadang unconscious baru muncul ketika perjalanan kehidupan, ketika ada pressure, ketika ada masalah, baru muncul. Nah, bisa terima nggak? Makanya saya bilang keterbukaan emosional. Lalu satu lagi biasanya kalau dari amatan saya, keterbukaan finansial. Oke. Itu juga nggak gampang, ya kan? Nah, ketelanjangan finansial, ketelanjangan emosional, padahal kan kalau dalam pernikahan itu sebenarnya salah satu pilar utamanya adalah trust and transparency kan. Iya. Oke, jadi dengan kata lain, Loneliness-nya karena itu, Pastor. loneliness-nya karena itu ya. Karena kita nggak open, nggak bisa. Saya pikir loneliness itu bukan karena komunikasi yang buruk ya. One of it, tapi kan gini, komunikasi adalah perilakunya. Iya. Oke, kenapa orang ketika berkomunikasi buruk? Buruk tuh misalnya selalu judging, selalu curiga. Ini berangkat dari skema attachment yang insecure. Jadi saya tadi bicara tuh akarnya di bawah. Oke. Yes, komunikasi permukaannya, perilakunya. Oke. Tetapi behind, kan kalau kita bicara behavior dalam psikologi, kita selalu pakai gunung es tuh loh, Pastor. Iya. Jadi yang nampak di atas, komunikasi buruk, ini tuh kalau ditarik ke bawah. Ini ada, salah satunya adalah attachment style. Gaya dia attach with another human being yang belum secure. Rumit ya? Oke. Iya. Karena ini memang fenomena yang banyak yang terjadi, justru merasa kesepian setelah Menikah. ada yang udah 20 tahun menikah baru merasa kesepian. Ya. Kalau saya tanya, dulu merasa kesepian nggak? Enggak. Enggak lah. Bukannya makin lama harusnya makin ngeblend. Ini makin lama justru makin duar. Karena mereka juga maybe nggak nurturing the relationship kan, Pastor? Agree. Karena fokusnya biasanya nih kalau udah 20-ish, apalagi kalau ada anak. Iya.
fokusnya kemana energinya? Iya. Parenting kan? Kan sistem, ya kalau saya bilang family itu sistem. Ada subsistem marriage, ada subsistem parenting, Yep. ada subsistem siblings. Iya. Jadi antar anak, suami istri, orang tua anak. Iya. Nah, 3 subsistem ini sebetulnya semua harus di take care, harus di maintain. Biasanya yang terjadi di family begitu sudah ada anak, yang fokusnya lebih ke parenting, Yes. marriage-nya nggak di take care. Iya. Benar-benar dibiarkan. Ya Iya. dipikir ya sudah sih, apalagi Iya. kan aku udah Udah nikah sama autopilot kamu, aja. gitu. Autopilot. Misalnya kalau Pastor bilang, "Mbok sana pergi dating atau apa gitu ya." Apaan sih, kan udah nikah, aku udah, kamu sudah punya aku gitu kan. Mhm. Tapi kan nggak bisa, Pastor. Iya. Relationship kalau nggak dirawat, ya pasti nanti akan terjadi sesuatu kan. Komunikasinya nggak nyambung, salah sangka gitu. Iya. Satu clinical psychologist yang saya banyak belajar dari YouTube-nya dia ya, senior sih. Dia bilang gini, kalau saja orang tuh take care their marriage and family seperti take care business dan karir mereka. Saya mikir sih, iya sih. Iya, iya. You know, like the focus, the energy. Kita tuh kan seringkali kalau fase kehidupan udah nikah, udah ya, sekarang saya fokus bisnis, fokus karir gitu. Iya. Terus ini ditinggal, Pastor. Seakan-akan bisa autopilot. Padahal enggak. Iya. Makanya jadi lonely. Agree. Nah, itu tadi hubungan suami istri. Ternyata memang kalau tadi yang survei saya baca ya, anak umur 15 tahun aja Ya. bisa merasa lonely. It's true, ada anak-anak itu yang merasa lonely. Dari kecil aja tuh merasa lonely. Nah, berarti sekarang gini. Kalau tadi di awal kita sempat bahas karena support system, karena komunitas, karena permainan atau apa semua. Tapi memang menurut saya sekarang gini. Kalau anak yang belum dewasa sampai merasa lonely, kayaknya yang paling bertanggung jawab itu orang tuanya Orang deh. dewasa, iya. Karena harusnya kalau orang tuanya berfungsi, harusnya anaknya tidak akan merasa lonely dong. True. Nah, ini gimana ini melihat Saya- fenomena ini? Saya suka satu kata mutiara African sih, cuman dulu dikutipnya sama Hillary Clinton ya. It takes a village to raise a child. It takes a village to raise a child. Oke. Jadi membesarkan satu anak tuh butuh satu kampung. Oke. Nah, seperti yang Pastor cerita tadi, kalau dulu di kompleks gitu ya, Iya. pasti kan tetangga tuh tahu Pastor anak siapa. Yes. Something happened to you, Iya. itu loh gitu kan ya. Iya. Jadi yang ngejagain kita, generasi kita tuh masih beruntung yang ngejagain kita tuh satu kampung. Iya. Gerejanya tuh saling tahu, oh ini anak ini gitu ya. Agak beda sama urban church yang mungkin udah, people come and go. Nah, kalau sampai anak 15 tahun, anak belasan tahun tuh merasa lonely, berarti kan sistem family-nya yang disfungsi kan. Ada yang error gitu loh. Salah satunya, Pastor, memang harus diakui begini. Sekarang kan both parents working. Karena tekanan ekonomi misalnya. Iya. Anak pulang ke rumah ketemu siapa? Nah, itu kan. Iya. Ketemu neni. Ya neni kan bagaimanapun juga nggak bisa menggantikan orang tua ya. Atau misalnya mamnya nggak working, tapi punya social life yang busy juga. Iya. Karena butuh eksistensi diri. Nah, nanti saya tadi mau nanti mungkin kita ke sana. Ada yang namanya existential loneliness. Oke. Oke. Nanti mengkait. Iya. Kenapa? Karena dengan dunia sekarang tuh kan orang sibuk ya. Sampai dan orang banyak ditawari banyak hal gitu loh, Pastor. Tempat baru, kita nongkrong, kita mesti visit ini itu. Sampai kadang-kadang kita doing something without knowing the meaningnya buat kita apa. Only because everyone doing it, and then kita doing it also gitu. Oke. Nah itu kemudian nanti ini agak deeper sih ya, namanya existential loneliness. Kayak aku tuh kerja, aku nikah, tapi kok aku kayak merasa nggak ada makna ya. Oke. Tadi pertama ada emotional loneliness. Nah, sekarang Existential loneliness ini Iya, agak deeper iya. nih. Jadi ini gimana? Coba boleh dijelasin aja, Bu. Existential loneliness itu merasa
di tengah kehidupan yang sudah dia jalani, biasanya ini yang memang ngalamin sudah agak dewasa ya. Karena udah punya experience toh. Dia look back experience-nya, kuliah udah, kerja udah misalnya ya, berprestasi udah, kaya udah misalnya lah, menikah sudah, punya anak sudah. Kok tetap ada yang belum fulfill ya, belum whole kalau pakai istilahnya Pastor tadi. Ini bahasanya aktualisasi diri bukan jadi? Kalau existential agak beda. Kalau aktualisasi itu kan kita memunculkan diri kita, menyodorkan diri kita menjadi aktual gitu ya. Eksistensial tuh kadang-kadang gini Pastor, kita bisa lihat orang yang sangat, mungkin kita kagum gitu ya, socially gitu, oke banget gitu ya. Tapi deep down, dia merasa belum dapat meaning. Kalau dari luar kelihatannya, semua orang akan bilang, kamu tuh oke, brain oke. Ini saya remind satu klien tuh very smart, kecerdasannya gifted, very beautiful juga, jadi package-nya lengkap, brain and beauty jadi satu. Orang kalau lihat dia dari luar, you're so lucky gitu ya. Tapi ketika datang counseling, comes with, I still cannot get the idea why am I here in this earth. 40-ish. Itulah. Jadi ini kalau dulu saya ingat waktu ada satu buku yang very famous ya, yang Rick Warren, yang Purpose Driven Life itulah. Kayak itu kan pertanyaan eksistensial ya. Why on earth are you here gitu kan. Itu tuh, nah itu kalau itu belum terjawab Pastor, kayak you don't know why you are here. That's what destiny then. Sense Bisa. of destiny. Bahasa kita biasanya di Christian community itu kita bilang sense of destiny kan? Atau kalau yang pernah di Jepang tuh ikigai. Oh, oke, iya. Ya kan? Terminologinya kan? Ikigai gitu. Jadi menemukan, kalau Rick Warren kan menemukan talent kamu apa, yang dibutuhkan orang apa, kamu ada di mana, terus ketemu irisannya toh? Itu shape. Itu kan destiny, purpose gitu. Nah, existential loneliness ini lebih menggerogoti sebenarnya kalau sampai nggak ketemu, Pastor. Kayak then you going to live your life feel like, gue ini ngapain sih gitu. Tiap pagi bangun kerja, whatever the work ya, profesi atau apapun, terus kayak losing the meaning gitu. Nah itu agak kehilangan makna. Dan itu juga bisa menggerogoti kita. Nah, soalnya gini, ini saya jadi mau cerita dikit nih. Saya pernah berkunjung ke rumah satu orang, wealth of, sangat makmur lah. Rumahnya besar apa gitu. Lalu di ruangan tamunya itu ada majalah-majalah, ada beberapa majalah, koran, tapi yang udah dari dulu-dulu. Dan ketika saya buka, lihat-lihat, saya ketemu dia ada di majalah itu, entah di mananya gitu. Saya ambil next majalah, dan rupanya memang itu adalah kumpulan berita-berita atau majalah koran yang ada dirinya dia. Ya. Dan orang ini, ya pokoknya supaya dia mungkin bisa masuk koran itu, dia berani bayar lah gitu. Nah jadi ini dengan bahasa sederhana, popo saya, oma ya kan tidak ngerti bahasa psikolog yang rumit-rumit. Dia cuman bilang gini, orang itu pertama cari rumah, kalau udah punya rumah cari duit ekstra, kalau udah punya gaya hidup, udah kan pertama rumah terus gaya hidup, kalau udah gaya hidup juga udah punya, carinya apa? Nama katanya. Nah itu kalau yang terakhir nama, kalau udah cari nama kita udah nggak pentingin duit, kita berani bayar itu. Yang penting dapat nama. Nah ini eksis. Nah ini eksis apa itu tuh? Aktualisasi. Oh ini aktualisasi. Yes. Oke. Kalau eksistensi itu kan keberadaan ya. Iya. Oke. Dan itu sesuatu yang, sekali lagi itu sesuatu yang deep down. Agree. Iya. Dan tampilan luarnya apakah dia bisa terkenal bisa enggak, depends. Iya.
Saya ketemu juga sih orang-orang yang kelihatannya sudah well off atau very popular, tapi bisa tiba-tiba kayak kehilangan tujuan, kayak gue nih ngapain ya? Nah, kan? Iya. Kayak wake up and then kayak, Iya. "Oh, ngapain sih?" gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Itulah. Iya. Padahal mungkin orang dari luar kalau ngeliat posisi dia hebat banget, Gua bisa pengen sampai di situ. Iya. Tapi dianya sih, gue ngapain ya gini? Exactly. Itu yang menurut saya tuh make us human sebenarnya di situ ya. Keluhuran kita as a human tuh, God created us with purpose kan. Iya. Nah, tapi ternyata tidak semua orang tuh sampai bisa menutup mata tuh dengan menemukan itu gitu loh, Pastor. Iya. Ya Terus kan? ada jenis loneliness apa lagi yang Ibu catat? Satu Sebelum saya lagi tanya pertanyaan saya. satu Oke. lagi tuh social loneliness. Kalau ini Social. simple. Sosial tuh orang yang memang network sosialnya sangat sedikit, gak punya teman. Itu gampang kelihatan. Pada umumnya orang kalau kamu kesepian, ya kamu gak punya banyak teman gitu. Tapi kan memang ada orang yang temennya dikit. Itu aja. Tapi Betul. tapi sebenarnya deep loh itu. Betul. Tapi kemudian nanti kan gini, semakin kita dewasa, network sosial kan penting kan, Pastor? Iya. Nah, biasanya kalau yang temennya itu aja, mungkin secara personal dia feel okay. Tapi nanti kita lihat seberapa, kan usia 40-an itu sebetulnya orang, kalau dalam teori perkembangan psikologi Erik Erikson, diharapkan orang tuh punya generativity. Jadi hidupnya tuh mulai dibagikan untuk berguna bagi masyarakat gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita temukan, let's say dia temannya dikit, eksklusif, ya mungkin dia bahagia buat dirinya, tapi hidupnya jadi nggak punya dampak, kalau istilah kita, nggak punya dampak untuk orang lain. Kalau generativity itu istilahnya Erik Erikson, kalau saya pakai bahasa di komunitas Kristen, biasanya apa dampak hidupmu gitu ya, apa yang bisa kau kontribusikan ke masyarakat gitu. Itunya yang biasanya nggak ada. Oke. Nah, nanti kalau generativity-nya nggak ada, biasanya nanti efeknya, Pastor, ketika dia usia 65-an ke atas, itu tugas perkembangannya adalah punya wisdom atau despair in life. Menarik ya. Jadi orang-orang tua yang punya wisdom itu biasanya kalau dilihat ya, social life-nya itu juga bagus. Oke. Dia nggak hidup kayak paman gober gitu. atau apa tuh tokoh Natal yang egois tuh apa? Lupa namanya, yang ijo itu loh. Saya lupa. Tahu ya, kan diceritakan bagaimana dia kaya sendiri, selfish sendiri. Nah, biasanya nanti di usia tua tuh akan merasa nggak puas sama kehidupan gitu loh. Jadi look back hidupnya terus merasa, andai waktu muda aku melakukan ini, banyak penyesalan. Tapi kalau orang social life-nya bagus di usia-usia 40s, terus mereka entahlah sesimpel aktif berkomunitas di masyarakat, di gereja, involving something gitu ya, Pastor, nggak cuman working ya, tapi like you have contribution, kalau istilah kita dulu PMP itu menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara gitu. Itu kan terasa di usia kita sekarang kan, kayak 35-40 itu we start to giving back, supaya nanti pada saat sudah usia pensiun tua, kayak lahir nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa, karena apapun yang pernah kita gain, kita udah giving back gitu loh. Dan we will close our eyes dengan I did it all, not perfect but I'm grateful. Kalau Erikson tuh kasih kita peta perkembangan, jadilah orang tua yang penuh dengan wisdom instead of despair. Gitu. Nah, Bu, kita udah ngomongin loneliness, pasangan, anak. Ada satu lagi nih, Bu, mungkin sebagai penutup. Ya. Pemimpin, Bu. Itu dia. Saya sangat banyak melihat pemimpin yang kesepian. Ya, sendirian toh? Ya, dalam koridor ini, pemimpin rohani sekalipun. Yes. Agree. Itu lebih banyak lagi. Agree. Itu lebih banyak pemimpin rohani yang kesepian, I think, daripada pemimpin perusahaan. Ya. Nah, pemimpin rohani atau dalam konteks kita Kristen, pendeta yang kesepian itu banyak loh, Bu. Iya. Nah, Ibu melihat fenomena ini gimana, Bu? Setuju banget. Setuju banget karena gini, satu, pendeta itu kan kalau gini loh. Kalau pemimpin perusahaan kan masih dipandang sebagai kerja profesional ya. Iya.
Kalau pendeta seakan-akan kan bukan profesi tapi panggilan, Iya. ya kan? Dan masyarakat, umat, jemaat itu kan merasa dengan gelar itu ada sebuah ekspektasi. Yes. Iya. Pendeta tuh harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Satu, ketika kita, makanya tadi saya bilang loneliness itu sistemik. Ketika kita masih bergerak kepada sistem di mana umat itu punya bahwa pendeta tuh kayak manusia setengah dewa, gitu ya, Pastor. Itu akan terus lonely, karena si pendeta ini kemudian tidak punya ruang-ruang. Bukan berarti kemudian boleh hidup ngawur ya, enggak. Tapi ruang untuk menjadi manusia gitu loh, Pastor. Oke. Iya kan, itu satu ya. Jadi ekspektasi dari umat, ekspektasi dari jemaat. Yang sekarang mestinya ya, saya nggak tahu ya, tapi ini sudut pandang saya sebagai posisi jemaat gitu ya. Sekarang kan sebetulnya sama seperti dosen guru, sudah bukan lagi sumber utama pengetahuan. Sebenarnya kalau kita mau honest, dulu waktu belum ada internet dan sebagainya, siapa sumber utama ilmu tentang Tuhan gitu ya? Pendeta. Tapi kalau sekarang kan sebenarnya dinamikanya agak beda. Ya nggak sih? Pemimpin rohani, pendeta bukan sumber utama pengetahuan gitu, tetapi menjadi pemimpin yang tugasnya kan lebih kayak memberi teladan, mengayomi, mementor, ya kan? Sementara kalau knowledge tentang Tuhan itu seperti apa mungkin bisa dipercakapkan, bisa didiskusikan gitu ya. Nah itu poin satu menurut saya yang perlu ditinjau kembali adalah ekspektasi yang tidak realistis terhadap pendeta yang datang dari umat. Oke. Ya kan? Oke, iya. Kayak manusia setengah dewa tuh loh, Pastor. Iya, bisa. Oke, mungkin Ibu menyoroti dari Sisi sisi umat. itu ya. Oke. Ada dari sisi mana lagi, Bu? Ini biasanya kadang-kadang pendeta itu kan kemudian, kan kalau kita di Kristen pendeta boleh menikah. Mestinya kan kemudian support sistemnya dari situ dong. Dari family, ya. Dari family dong. Tapi dengan load ekspektasi, kadang-kadang siapa yang kemudian dikorbankan? Family. Karena harus melayani umat. Melayaninya nggak cuman, nah ini kita bicara agak sedikit tata kelola organisasi gereja ya. Melayaninya tuh nggak cuman, kan ada gereja yang kemudian pendeta juga harus mikir how to pay all the needs of the church gitu kan, ya kan? Dengan pengelolaan yang terpusat kepada pendetanya gitu loh, Pastor. Kalau ada yang gereja lain biasanya yang injili dan apa kan pengelolaannya majelis. Nah mikirin uang tuh jadi bareng-bareng kan, atau sinodalnya yang mikirin gitu kan. Nah kalau kita yang karismatik tuh kadang-kadang kan ya pendeta tuh udah bener-bener mikirin banyak hal lah gitu. Ya tempat, ya jemaat, ya pokoknya semua gitu. Kemudian yang terkorbankan kan family, relationship with family. Relationship with family yang mestinya menjadi emotional support kan, Pastor. Itu gak terjadi. Dinamikanya begitu. Jadi lonely. Pendeta bisa gak sih, Pastor, untuk punya. Lalu yang ketiga, biasanya pendeta itu karena kepemimpinannya terlalu tunggal di atas, gak punya ini toh, kayak circle dekatnya gitu, yang bisa menegur, yang dia bisa emotionally vulnerable. Makanya kan saya ingat waktu zaman-zaman dulu kan ada yang kepemimpinan majemuk gitu loh, instead of kepemimpinan tunggal. Menurut saya itu menjagai, ya kan? Oke. Karena ini tinggal 5 menit, mungkin ini dari sisi saya nih, Bu ya. Silakan. Saya sebagai pelaku nih sekarang. Ya, dari sisi pelaku. Saya melayani 25 tahun ini. Puji Tuhan, saya tidak pernah yang namanya merasa kesepian. When I flashback, kalau saya ditanya, tentu yang Ibu ngomong itu benar, ada support system semua. Ada 2 hal sih, Bu. Yang pertama, menurut saya setiap hamba Tuhan sekalipun dia harus punya dalam tanda petik komunitas hamba Tuhan. Harus ada orang-orang yang dia bisa accountable. Yes.
Karena kalau dia sendirian ini sulit. Dia nggak tahu mau ngomong sama siapa, nggak ada yang bisa ngomongin dia juga. Ini sulit. Ya. Nah, jadi saya punya anak-anak rohani banyak, tapi saya juga punya bapak rohani. Saya juga punya banyak sahabat saudara rohani yes, gitu ya, yang selevel. Iya, yang sama-sama hamba Tuhan, yang dalam arti punya kegiatan atau profesi, kalau saya boleh pinjam kata profesi ya, punya profesi yang sama, punya pergumulan yang sama, itu yang membuat kita tidak kesepian. Yes. Tapi kalau saya tidak punya dalam tanda petik sparring, saya cuma sibuk dengan jadwal pelayanan, wah itu sangat berbahaya memang. Betul. Menurut saya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kalau dari saya itu gini, betul apa kata Ibu, bahwa kita dituntut ekspektasi yang tinggi. Nah, kalau saya dari dulu melayani, kebetulan dulu di Australia dalam penggembalaan, sampai hari ini juga penggembalaan, supaya hidup saya tidak capek, saya ya apa adanya aja. Artinya kita harus bisa hidup bersama-sama atau di tengah-tengah jemaat. Jadi kita nggak capek mesti memainkan peranan dalam tanda petik. Memang dalam hidup bersama itu jemaat jadi tahu kekurangan saya ini nih. Ya tidak apa juga sih menurut saya. Tapi ketika hidup bersama, sebaik kalau di komunitas kita ini kan boleh dikata gereja 3 generasi nih Bu, dari oma, anak sampai cucu. Nih. Komplit nih, gitu. Ya sama yang dulu waktu zaman pandemi setiap hari kita jalan pagi bareng. Kalau sampai sekarang ini yang keluarga muda, anak-anak yang belum menikah, kita bilangnya young pro ya, sudah kerja tapi belum menikah, itu base campnya ya rumah saya. Rumah saya kagak pernah sepi, apalagi kalau weekend. Saya pelayanan aja kunci rumahnya bisa mereka pegang. Nah jadi, tapi intinya kalau yang saya mau ngomongin, ketika kita hidup di tengah-tengah, ya udah kita hidup bersama dengan community, itu membuat kita bisa menjadi diri kita sendiri dan menjadi apa adanya gitu. Betul. Dari situ otomatis ya support system ada dan I think itu kalau saya ditanya supaya menjadi pemimpin tapi tidak kesepian, ya itu 2 hal yang hidup dalam saya lakukan ya. Karena memang kalau pemimpin jalan sendirian, di atas itu licin, berbahaya, gampang tergelincir ya. Jadi kalau sendirian tuh nggak ada yang megangin, kagak ada yang apa. Tapi itu juga hidup dalam komunitas, hidup bersama itu sangat menjaga kita Bu. Menurut saya itu menjaga kita. Ya. Secara apa ya? Secara psikologi atau secara apalah. Gini loh. Kita kalau setiap hari bersama-sama sama orang itu beda dikit tuh kita notice Bu. Betul. Pasti kita notice. Karena kita dekat. Betul. Nah, jadi kalau kita terbiasa hidup bersama-sama dengan komunitas, ada transparansi tuh. Iya, transparansi betul. Iya. Dan akuntabilitas. Yes. Kalau kita kadangkala sebagai manusia, kita itu kan bisa berubah tanpa kita sadar. Tapi kalau ada orang yang ngingetin. Iya, kalau ada yang tiap hari bersama-sama dengan kita, notice itu kan bisa tawel, gitu loh. Yes. Itu 1, 2. Kalau kitanya sendiri mau bikin macam-macam, kita mikir 10 kali loh. Iya kan? Karena kita ini hidup bersama-sama mereka tiap hari loh. Gitu. Nah jadi ya itu menurut saya saling menjaga lah. Jadi. Betul. Itulah. Makanya manusia manusia kan kalau bahasa sosiologinya, manusia adalah makhluk individual dan juga makhluk sosial gitu. Udah itu ya dan amin. Oke, Ibu Pinkan, tanpa terasa sudah 1 jam kita ngobrol. Thank you so much. Sama-sama, mungkin ada closing statement singkat padat jelas buat yang menyaksikan. Iya, teman-teman, di tengah
modernisasi dan digitalisasi, kadang-kadang kita tertipu dengan merasa sudah punya banyak koneksi yang mungkin dari dunia maya. Tapi satu hal yang kita diingatkan kembali, dan satu longitudinal research dari Harvard yang saya juga yakini ya hasilnya, karena risetnya udah 80 tahun untuk mencari jawaban atas satu pertanyaan, what is a good life? Dan ternyata good life bisa kita alami kalau kita punya good relationship with another human. That's it. So not money, not fame, not apa jabatan dan sebagainya. Good relationship with another human. Yes. That's it. Jadi make effort untuk maintain relationship. Ya, oke. Sekali lagi Bu, thank you so much Pastor. untuk ngobrol-ngobrolnya. Ya. Baik saudara, demikian perbincangan kita di We Talk hari ini. Sampai jumpa di We Talk yang akan datang, hanya di We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you.